Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pelajaran KNU-an kali ini akan membahas KNU-an kelas 8 semester 1 bab 2, yaitu NU dalam mempertahankan dan menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak sekalian, sekarang disebut dengan zaman global atau sering kita dengar dengan istilah globalisasi. Di zaman global seperti ini, dunia seperti menyatu, di mana informasi maupun kejadian yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri bisa seketika ditonton, disaksikan dari tempat kita masing-masing. Informasi yang begitu deras dari luar maupun dalam negeri bisa kita nikmati baik melalui media massa maupun melalui media sosial. Melalui media massa, contoh melalui televisi yang berjumlah sekian ratus channel, kemudian juga melalui koran ataupun majalah, itu mudah kita dapati. Apalagi yang informasi itu melalui media sosial. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, dan yang lain-lainnya. Yang itu semua dinikmati dengan mudah, didapat dengan cepat oleh sebagian besar dari generasi muda kita. Informasi-informasi atau tontonan-tontonan itu semua adalah bermanfaat. Itu bisa menjadikan pengetahuan tambahan bagi kita, sekaligus kita bisa mendapatkan informasi secara cepat. Akan tetapi tanpa disadari bahwa tontonan atau informasi itu ada banyak juga yang bermuatan negatif, merugikan, dan berpengaruh buruk. Nah, pengaruh ini lama-kelamaan akan merusak akhlak generasi muda, akan merusak bahkan ideologi dan keyakinan kita. Dalam hal ini, tanpa disadari, banyak sekali paham-paham ataupun gerakan yang menyimpang memasukkan paham-pahamnya itu melalui media, baik media massa maupun media sosial. Sehingga kita perlu memperkuat keyakinan kita. Kita perlu untuk pandai dan bijak di dalam menghadapi situasi seperti ini, menyaring informasi mana yang baik dan bermanfaat, mana yang buruk dan merugikan kita. Selanjutnya kita membahas tentang peran ulama dalam mempertahankan paham aswaja. 1. Pengertian ulama. Kata ulama adalah bentuk jamak al-ulama'u dari kata alimun atau bentuk mufrad. Artinya orang yang berilmu atau orang yang memiliki pengetahuan. Ulama secara istilah adalah orang Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu agama dan sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria seseorang yang disebut ulama setidak-tidaknya harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan
surat Al-Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Syarat ketiga, memiliki akhlak yang mulia dan sifat-sifat utama yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat zuhud, yaitu sifat menjauhi urusan keduniaan. Qanaah, yang artinya mau menerima apapun adanya. Yang berikutnya amanah, menyampaikan kebaikan, balighu anni walau ayah, dan sifat-sifat mulia lainnya. Syarat keempat, mau dan siap berjuang untuk kemaslahatan umat, peka terhadap kepentingan umum, dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk meninggikan agama Allah. Syarat kelima, mampu menjadi teladan, menjadi uswah bagi umat manusia dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Pada perkembangannya, ulama dijadikan sebagai tokoh atau pemimpin gerakan sosial dan juga gerakan melawan penjajah. Ulama juga disebut dengan informal leader atau tokoh informal di lingkungan yang ia pimpinnya, seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, dan sebagainya. Gelar yang dialamatkan kepada ulama di masyarakat sangatlah beragam. Yang pertama, wali, yaitu gelar yang diberikan ulama tingkat khos atau khusus, yakni memiliki pribadi yang berkemampuan khusus. Yang kedua, kiai, gelar yang diberikan kepada seseorang karena sebagai kehormatan bagi para ulama di lingkungannya. Yang ketiga, modin, atau gelar yang diberikan kepada ulama yang masuk dalam lingkaran birokrat atau pemerintahan atau abdi dalem. 2. Kedudukan ulama. Pada kehidupan beragama dan bermasyarakat, ulama mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Ia adalah pewaris ajaran para nabi yang wajib diteladani. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang berbunyi al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, dalam hal ini kedudukan ulama di dalam masyarakat sangatlah tinggi dan mulia, karena ulama adalah pewaris para nabi, sebagaimana hadis tersebut, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Menurut Syekh Muhammad bin Ajibah, ulama dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, alim, yaitu orang yang mewarisi ucapan Rasulullah SAW, baik ilmu maupun pengajarannya, secara ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas, maka sama sekali tidak dapat disebut pewaris Nabi. Yang kedua, abid, yaitu orang yang mewarisi perbuatan Nabi seperti mengamalkan ajaran-ajarannya, sholat, puasa, perjuangan, dan mujahadah sebagaimana yang dilakukan Nabi. Yang ketiga, arif, yaitu orang yang mewarisi ilmu dan amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditambah dengan
mewarisi akhlak yang sesuai dengan sikap batin seperti tadi disebutkan: zuhud, qanaah, tawakal, amanah, jujur, dan sabar. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, dan taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada para pemimpin di antara kamu. Peran ulama. Peran ulama dalam bidang keagamaan. Jamiah Nahdlatul Ulama menempatkan ulama dalam struktur organisasi yang tertinggi dan terhormat, yaitu sebagai suriah. Padahal suriah dalam Nahdlatul Ulama berperan sebagai pemimpin tertinggi dan berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan organisasi. Berikutnya, peran ulama bidang keagamaan. Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim menyamakan peran ulama seperti seorang dokter yang bertugas mengobati, menyembuhkan suatu penyakit, mengajarkan amaliyah aswaja di lingkungannya, mengatasi masalah keagamaan. Peran ulama di bidang keagamaan: 1. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ulama sebagaimana dokter menyembuhkan penyakit, mengobati penyakit. Yang kedua, mengajarkan amaliyah aswaja di lingkungannya. Yang ketiga, mengatasi masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. Bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Ulama telah menyadarkan rakyat Indonesia akan pentingnya merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam rangka membangkitkan semangat melawan penjajah. Kepada murid-muridnya, beliau menciptakan syair-syair perjuangan di perguruan Nahdlatul Wathon pada tahun 1916 Masehi. Naskah syair gubahan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sengaja dibuat dalam bahasa Arab. Tujuannya adalah agar penjajah Belanda tidak mengetahui arti yang terkandung di dalamnya. Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan semangat kepada para santrinya, menyadarkan kepada rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Syair yang beliau ciptakan dalam bentuk bahasa Arab mampu menggugah, membangkitkan semangat, akan tetapi tidak bisa dipahami oleh penjajah Belanda karena syair yang diciptakan itu berbahasa Arab. Bidang pendidikan dan ekonomi. Pada awalnya, para ulama mengadakan pengajaran di rumah-rumah, di suro, dan di masjid-masjid. Kemudian berkembang menjadi pendidikan yang lebih besar dan dalam bentuk contoh kayak pondok pesantren, madin, dan sekolah, bahkan perguruan tinggi seperti yang terlihat sekarang ini. Konsep mabadi khair ummah dicetuskan karena didorong oleh keinginan para ulama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Bidang pendidikan dan ekonomi, peran ulamanya adalah tadi sudah disebutkan, yaitu mengadakan pengajaran-pengajaran dari rumah ke rumah, dari suro ke suro, di masjid musola, yang kemudian berkembang terus lebih besar lagi menjadi sebuah pondok pesantren, madin, sekolah, bahkan
sekarang sudah banyak berdiri perguruan tinggi sebagai bentuk peran ulama dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang pendidikan dan ekonomi yang lain, para ulama mencetuskan konsep mabadi khairu ummah, yaitu konsep prinsip-prinsip menjadi umat yang baik. Nanti akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu didorong oleh keinginan para ulama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Adapun konsep mabadi khairu ummah atau prinsip-prinsip membentuk umat yang unggul adalah sebagai berikut. Pertama, as-sidqu, prinsip kejujuran. Yang kedua, al-amanah, dapat dipercaya. At-ta'awun, tolong menolong. Al-adalah, keadilan. Al-istiqomah, konsisten. Ini 5 langkah atau prinsip membentuk umat unggulan atau konsep mabadi khairu ummah. As-sidqu atau kejujuran, al-amanah, dapat dipercaya, at-ta'awun, tolong menolong, al-adalah, adil, al-istiqomah, konsisten. B. Usaha-usaha NU dalam mempertahankan paham aswaja dalam kehidupan bermasyarakat. Para ulama yang bernaung di dalam organisasi NU dan program-program yang ada di dalam NU berupaya melestarikan ajaran aswaja dengan mengadakan berbagai macam dakwah, di antaranya melalui forum majelis taklim yang ada di masjid musola, bahsul masail, pembahasan tentang masalah yang muncul, dan kegiatan keagamaan di masyarakat. Kegigihan para ulama di dalam mempertahankan aswaja dapat dibuktikan dengan adanya peristiwa-peristiwa di bawah ini. Pertama, terjadinya Perang Padri di Sumatera Barat. Perang Padri di Sumatera Barat adalah konflik antara kaum muslimin tradisional yang berupaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok modernis paham baru yang ada sebagian ahli kaum modernis ini adalah membawa paham Wahabi yang dipaksakan di Sumatera Barat. Yang kedua, para ulama selalu siap melayani debat, diskusi. Mereka yang ingin berdialog, silakan dalam forum debat, kajian ilmiah, maupun forum-forum debat yang lain. Itulah kegigihan para ulama, terbukti dengan adanya peristiwa-peristiwa tadi. Terjadinya Perang Padri adalah kegigihan ulama dalam mempertahankan aswaja. Kemudian dengan kelompok modernis yang ini diduga adalah membawa paham Wahabi yang ingin menghancurkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, para ulama selalu siap melayani debat. Mereka ingin berdialog ataupun diskusi dalam forum kajian ilmiah, selalu siap. 3. Bangkitnya para ulama aswaja itu dengan mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Tahun 1926 Masehi adalah merupakan bukti yang nyata ulama dalam mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Pengaruh Wahabi datang ingin menghancurkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian menjadi motivasi berdirinya Nahdlatul Ulama.
Strategi para ulama di dalam mengembangkan aswaja. 1. Melalui jalur pendidikan non formal. Ya, non formal NU dengan mendirikan pondok pesantren. Yang kedua, melalui jalur pendidikan formal, yaitu dengan mendirikan madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi. Yang ketiga, mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab yang diajarkan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah kitab-kitab itu hasil karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan. Karena ternyata banyak terjadi muncul kitab-kitab yang ternyata bukan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kemudian kitab-kitab itu masuk dan diajarkan di pondok pesantren. Yang keempat, melakukan kajian kitab yang berdasarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah strategi ulama di dalam mengembangkan aswaja. 1. Melalui jalur non formal, 2. Melalui jalur formal, 3. Mengadakan penelitian kitab-kitab apakah dari karya ulama aswaja atau bukan. Yang keempat, melakukan kajian kitab yang berdasarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.